Allah sudah menjadikan kita sebagai khalifatullah fil ardi, wakilnya Allah di muka bumi yang bertugas menjaga bumi, bertugas memakmurkan bumi. Agar menjadi khalifatullah fil ardi, Allah berikan 3 hal yang menjadi satu kesatuan, dan juga Allah berikan 3 pisau analisis yang juga menjadi satu kesatuan, tidak boleh terpisahkan, tidak boleh terlupakan. Allah berikanlah kepada kita iman, Islam, ihsan. Ini sesuai dengan hadis yang cukup panjang yang menceritakan bagaimana malaikat Jibril memberikan penjelasan kepada umat Islam dengan cara dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, akhbirni anil iman, beritahukanlah kepada wahai Muhammad tentang iman. Lalu Rasulullah menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Dan ketika beliau bertanya, akhbirni anil Islam, beliau bertanya, ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Dan ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil ihsan, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menyatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau mampu melihat Allah secara langsung. Namun ketika engkau sadari bahwasanya engkau itu manusia yang lemah, indra yang ada dalam dirimu, panca indramu tidak mampu untuk menangkap yang gaib apalagi Allah, maka sadarilah fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah senantiasa memandangmu, senantiasa memantaumu kapan, di mana, dan dalam keadaan apapun kita berada. Jadi ihsan di sini pada dasarnya adalah kita harus menghadirkan dalam diri kita Allahu hadiri, Allahu nadiri. Allah senantiasa hadir, Allah senantiasa memantau, memandang kapan, di mana, dan dalam keadaan apapun kita berada. 3 hal, satu kesatuan, iman, Islam, ihsan yang tidak boleh terpisahkan. Iman, Islam, ihsan ini nanti ada hubungannya dengan lafaz Allah. Kita ketahui lafaz Allah di sana terdiri dari 4 huruf. Huruf alif, huruf lam, dan huruf ha. Ketika huruf alifnya disimpan terlebih dahulu, yang tersisa tinggal huruf lam, dan ha, sehingga dibaca menjadi lillahi, hanya untuk Allah. Kita beriman lillahi, hanya untuk Allah. Kita berislam, kita beribadah, niatnya lillahi, hanya untuk Allah. Inilah ihsan yang sesungguhnya. Ketika iman dan Islam sudah dibalut dengan ihsan, yang muncul adalah manusia yang layak menyandang gelar khalifatullah fil ardi. Namun seandainya iman dan Islamnya tidak dibalut dengan ihsan, yang ada adalah manusia yang dia mengaku sebagai khalifatullah fil ardi. Bisa jadi manusia seperti itu tampangnya bagaikan orang yang sangat suci, pakaiannya jubah, kepala pakai udeng-udeng, namun tatkala ihsannya sudah hilang, lillahnya tidak ada, perbuatannya yang seakan-akan islami, bisa jadi hatinya tidak islami. Ibadahnya seakan-akan banyak sekali, bisa jadi tujuannya bukan lillah. Ini sesuatu yang amat sangat berbahaya. Allah sudah memberikan kita 3 hal lain yang menjadi pisau analisis kita untuk menjadi khalifatullah fil ardi, menjadi manusia yang benar. Dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah nyatakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dan sungguh benar-benar kami siapkan untuk neraka jahanam katsiran, banyak sekali bahan bakar, minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Golongan jin dan manusia yang seperti apa yang menjadi bahan bakarnya neraka jahanam? Mereka lah yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati namun tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka dianugerahi adzan, telinga,
La yasma'una biha, namun tidak digunakan untuk mendengar yang baik-baik, mendengar yang benar-benar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka dianugerahi a'yun, mata, indera penglihatan, la yubsiruna biha, namun tidak digunakan untuk melihat yang baik-baik, melihat yang benar. Seandainya tiga hal ini disalahgunakan, ulaika kal an'am, mereka bagaikan hewan-hewan ternak. Kita ketahui hewan ternak, contohnya sapi yang sangat besar, ketika sudah dicocok hidungnya, maka sapi tersebut mudah saja ditarik oleh seorang anak yang kecil. Dan manusia yang menyalahgunakan ketiga hal tadi dinyatakan dalam ayat ini balhum adallu, bahkan mereka golongan yang menyalahgunakan itu lebih adall, lebih tersesat, lebih dungu dari hewan ternak. Naudzubillah. Ulaika humul ghafilun, mereka lah golongan orang-orang yang lalai. Para sadulur rahimakumullah, ketika tiga pisau analisis ini tidak kita gunakan, boro-boro Islam itu bisa muncul, boro-boro bisa lillahi ta'ala, maka rusaklah diri kita. Padahal diri kita ini adalah merupakan mikrokosmos, mikro universe, yang merupakan miniatur dari jagat raya. Dan jagat raya adalah makrokosmos, makro universe, yang ada satu kesatuan, ada hubungan erat benang merah antara mikrokosmos yang ada dalam diri kita dan makrokosmos yang ada dalam jagat raya. Ketika mikrokosmosnya sudah rusak, maka makrokosmosnya pun juga akan turut rusak. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah sudah jelaskan, Zaharul fasadu fil barri wal bahri, telah muncul kerusakan fil barri, di daratan, wal bahri, dan juga di lautan. Kenapa bisa muncul kerusakan di dua hal tersebut, baik daratan maupun lautan? Bima kasabat aidin nasi, akibat dari ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, Allah menghendaki munculnya kerusakan di daratan dan lautan tersebut adalah agar manusia merasakan akibat dari sebagian perbuatan mereka. Jadi adanya kerusakan, adanya bencana di sana sini, ini ada hubungannya dengan perbuatan kita sendiri. Dan Allah munculkan bencana di sana sini itu sebenarnya hanya sebagian dari akibat perbuatan kita, bukan akibat seluruh perbuatan kita. Seandainya seluruh perbuatan kita mengakibatkan bencana di muka bumi, habis sudah kita, hancur dunia ini. Untungnya Allah hanya berikan sebagian, tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Para sadulur rahimakumullah, jadi mari kita kembali kepada yang tiga: iman, Islam, ihsan. Dan ingat, lafaz Allahu menjadi lillahi, ini yang harus senantiasa ditekankan. Dan ingat, angka 3 ternyata dalam Islam ini seringkali dijadikan sebagai rujukan sesuatu yang seakan-akan sangat istimewa, seperti kesunahan dalam membasuh. Ketika kita berwudu, anggota wudu disunahkan dibasuh 3 kali. Kesunahan dalam meminum air 1 gelas pun juga diminum 3 kali. Dan juga banyak hal-hal lain yang terkait angka 3. 3 sesuatu yang istimewa dalam Islam. Kita sholat sunnah witir, kesunahannya yang sempurna minimal, batas minimal kesempurnaan adalah 3 rakaat. Jadi jangan lupakan yang 3. Jangan lupakan angka 3, iman, Islam, ihsan, dan ingat 3 lillahi ta'ala. Tujuannya hanya untuk Allah Ta'ala, dengan harapan semoga mikrokosmos yang ada dalam diri kita ini benar-benar menjadi baik, agar makrokosmos yang ada di jagat raya pun menjadi baik. Jangan sampai gara-gara mikrokosmos kita rusak, jagat raya pun turut rusak. Maka jangan salahkan kalau alam pun juga nanti akan berdemo kalau kitanya semuanya rusak mikrokosmosnya. Akan banyak bencana di sana sini kalau kitanya sudah merusak diri kita sendiri.
Mari kita doakan semoga seluruh wilayah Nusantara ini menjadi tentram, damai, dan Allah jaga dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Kita doakan beberapa wilayah kita, terutama Pacitan, kita doakan semoga aman damai. Kita doakan pula Sukabumi semoga aman damai. Kita doakan Lampung, kita doakan juga wilayah pesisir dari Banten, semoga Allah jaga. Seandainya ada demo dari jagat raya, semoga Allah jaga manusia-manusia yang baik sehingga tetap aman, tentram, damai, karena lillahi ta'ala, karena dia sudah menjaga iman, Islam dan ihsan.